Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Graphic Information System atau GIS. Pada pertemuan kali ini kita membahas terkait bagaimana teknik dalam ekspor dan impor serta join data atribut menggunakan aplikasi QGIS. Sebelum kita masuk ke tekniknya, saya sampaikan bahwasanya fitur dari ekspor, impor, serta join atribut data ini adalah untuk mempermudah kita dalam proses menginputkan data ke beberapa geotabel yang nantinya bisa kita visualkan dalam bentuk data dalam sebuah peta. Pada tahapan atau pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara menginput data atribut tabel secara manual. Jika data kita sedikit, memang itu gampang. Tetapi ketika data itu sudah banyak dan multi-file, sehingga nanti kita akan kewalahan dalam proses menginputkan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan panduan bagaimana cara menggunakan fitur join tabel, join data atribut, sehingga mempermudah kita dalam proses menginput data untuk memberikan informasi pada sebuah peta. Nah, langkahnya yang pertama sekali adalah silakan Anda buka sebuah file SHP dalam sebuah peta, apakah itu peta administrasi, baik itu peta provinsi atau kabupaten. Langkah yang pertama adalah silakan diklik di bagian di sini, Open Data Source Manager atau Ctrl L pada keyboard Anda. Kemudian pada bagian di sini kita pilih vektor, ya, menu vektor, dan source tipenya adalah file. Kemudian kita cari posisinya di mana, posisi file SHP tadi di mana. Nah, misalkan kita memiliki sebuah file SHP Provinsi Indonesia. Kemudian kita pilih tipe filenya yang .shp, ya, kita seleksi, kemudian kita open. Setelah itu kita klik tombol add, ya, add agar peta tadi tampil di halaman kanvas di aplikasi QGIS kita. Nah, setelah ini kita close. Nah, ini adalah peta informasi dan atau peta administrasi yang memberikan kategori per provinsi, ya. Ini per provinsi. Ya. Oke. Nah, kita lihat pada peta ini, ya, pada peta ini data atributnya adalah, ya, data atributnya ada ID, ada kode, kemudian ada provinsi, ada sumber, ya, sumber. Nah, pada tahapan yang pertama kita ingin mengekspor data ini ke dalam file Excel. Ya, pada sebelumnya kita menginput atau menghapusnya satu persatu. Sekarang kita gunakan fitur ekspor file dengan Excel sehingga nanti bisa kita joinkan, dalam artian bisa menambah kolom atau menambah field nantinya. Nah, langkah kita yang pertama adalah kita klik di sini di bagian layer ini, klik kanan, kemudian kita ekspor, kemudian kita pilih save as picture as. Maka akan tampil seperti ini. Langkah yang pertama pada halaman ini kita pilih formatnya. Formatnya di sini kita pilih yang namanya Common Separated Value atau format CSV. Ya, karena format CSV ini bisa kita buka dengan Microsoft Excel. Langkah yang kedua, kita harus perhatikan format CRS-nya adalah WGS 84 atau di sini bisa Anda cari. Jika belum ada di sini WGS, Anda cari di sini WGS 84. Nah, di sini Anda bisa ketik aja WGS 84. Nanti akan ada di bagian di bawah. Kebetulan saya sudah ada.
Jika ada sudah di bawah, di double klik aja supaya muncul di atas. Berarti ini adalah WGS 84. Oke. Kemudian pada settingan geometri, ya, geometri ini kita pilih, ya, kita ganti automatic ini menjadi no geometri karena kita tidak mengambil gambar dalam bentuk petanya, kita hanya men-save as ke dalam bentuk data. Oke, ini sudah. Ini kita abaikan. Pada layer option, ya, pada layer option ini yang perlu kita ganti adalah geometri. Kita pilih default. Kemudian pada separator kita kasih tab aja, ya, tabulasi, sehingga nanti ketika diekspor menghasil data yang tampil itu dalam bentuk tabel. Ya. Kalau kita buat dalam bentuk semicolon, maka dia dalam bentuk titik koma atau dalam bentuk koma. Nanti susah kita dalam mengumpulkan datanya. Nah, ini kita pilih dalam bentuk tab. Kemudian pada white bomb kita pilih yes. Oke. Nah, langkah terakhir kita kembali ke bagian atas. Kita pilih file name, posisinya di mana. Ini misalkan posisi akan kita ekspor itu, lokasi penyimpanannya di mana. Misalkan ini saya pilih atribut 2. Ya, ini atribut 2. Kemudian kita save. Setelah ini datanya dan optionnya sudah oke, kita klik oke. Nah, ini sudah, ya. Dibuktikan di bagian atas ini ada informasi. Bawahnya sudah oke. Kita cari posisinya. Nah, saya menyimpan tadi di bagian ini data atribut 2. Oke, read only. Nah, sekarang datanya sudah tampil seperti ini, ya. Belum data yang kita ekspor ini. Di Excel tampilannya seperti ini. Barangkali ada yang tampil sudah dalam bentuk kolom. Ya, kolom. Nah, sekarang kita akan pisahkan, ya, sesuai dengan data atribut yang ada di QGIS. Ini kan dalam bentuk kolom, ya. Ada kolom ID, ada kode, ada provinsi, ada sumber. Tetapi ketika kita ekspor ke file CSV tadi, ya, CSV tadi, nah, tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita gunakan fitur Excel untuk membuat data ini tampil per kolom. Caranya adalah kita klik di bagian data, menu data, kemudian kita ambil text to column. Nah, pada bagian ini, ya, ini yang akan kita konversi ke dalam kolom, kemudian kita klik next. Nah, kita ingin membuat seperti ini, menjadikan seperti ini tab, ya. Ini kan sudah menjadi tab. Ya, saya sudah, ini sudah menjadi tab, ya. Kemudian kita klik next aja. Kemudian ini di bagian sini kita posisikan destinasinya di kolom berapa. Kita ambil dari C saja. Ini A, ini kita ganti jadi C. Di destinasi kita posisikan, nanti ketika kita convert ke kolom, maka kolom ID itu ada di kolom C. Kemudian kita klik finish. Nah, ini sudah tampil dalam bentuk kolom. Nah, ini sudah tampil dalam bentuk kolom. Nah, ini bisa kita hapus, ya. 2 ini bisa kita hapus dulu. Nah, ini adalah data yang kita ambil dari file data atribut yang ada di QGIS, ya. QGIS datanya ada, jumlah datanya ada 32 data. Kita lihat di Excel tadi jumlah datanya ada 32. Ya, sama. Oke. Berarti satu tahap teknik dalam ekspor file sudah. Nah, kemudian ini kita simpan, ya. Kita masuk ke dalam tahap import. Ya, ini kita simpan filenya barangkali. Ya, ini kita simpan. Oke.
dalam bentuk CSV ya. Ini kita simpan dalam bentuk data yang lain. Ini 3 kita buat. Oke. Nah, ini sudah bentuk data. Nah, sekarang kita ingin menambahkan beberapa data atau field ya pada data atribut ini. Misalkan ini kita anggap sebuah peta yang menjelaskan terkait dengan sebaran COVID-19 ya. Sebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, misalkan kita buat di masing-masing provinsi ada data COVID-19 per tanggal tertentu, misalkan per bulan Juni ini data COVID-19 ini berapa orang yang sakit, berapa orang yang orang dalam pemantauan, kemudian orang dalam pengawasan. Nah, misalkan dari peta ini kita akan buat sebuah sistem informasi geografis yang menjelaskan bagaimana masing-masing provinsi bisa menjabarkan informasi terkait dengan perkembangan dari virus COVID-19 ini ya. Berarti di situ nanti akan dijelaskan dampak ya. Ada yang positif, ada yang total, ODP. Nah, kita bisa menginputkan ya langsung ke atribut ini. Nanti akan tampil kolomnya di sini. Total yang sakit, kemudian yang positif, yang meninggal dan segala macamnya ini bisa kita tambahkan. Kalau kita tambahkan di sini kan satu persatu kita harus menambahkan filenya ya. Satu persatu filenya apa? Kita harus ketik satu-satu dan ini memakan waktu sekali. Nah, kita gunakan manfaat ya. Bagaimana fitur Excel ini bisa kita gunakan dalam proses menginput tabel yang nantinya kita masuk ke tahapan import dan join tabel. Nah, caranya adalah ya, pada tabel atribut ini kita tambahkan di sini ya, judul tabelnya mungkin total. Ini barangkali total saja. Kemudian ini positif. Ini meninggal. Misal. Ya. Jadi kita tinggal ngisi data aja di sini. Masing-masing provinsi. Misalkan Irian Jaya berapa yang total COVID-nya, kemudian yang positif berapa, yang meninggal berapa. Silakan Anda isi ya. Misalkan di sini kita asumsikan saja ya. Ini bukan data yang sesungguhnya, kita asumsikan saja misalkan 8 ya. Totalnya misalkan 40. Ini positif 8, meninggal misalkan 4. Nah, ini silakan Anda isi nanti sampai ke halaman 32 ya. Nah, untuk data rujukan ini supaya valid, Anda bisa nanti merujuk ke situs covid19.go.id sehingga Anda mendapatkan data yang valid berapa jumlah total COVID per tanggal ini, kemudian yang positif, yang meninggal, yang ODP berapa. Nah, misalkan saya sudah memiliki data ini. Ini adalah data asumsi ya, bukan data yang sesungguhnya. Ini adalah data asumsi dari perkembangan COVID-19. Nah, data ini kita simpan ya dalam bentuk filenya CSV. Kita save as. Pastikan format filenya sudah dalam bentuk CSV ya atau CSV. Ini sudah. Kemudian kita klik save. Nah, teknik berikutnya kita memasukkan data ini ke dalam data atribut ini. Ya, dalam data atribut. Kalau sekarang belum muncul, caranya adalah yang pertama sekali kita harus menginstal plugin. Kita klik bagian plugin di aplikasi Kikis kita. Kemudian kita pilih Manage and Install Plugin. Nah, plugin yang akan kita install adalah namanya Spreadsheet Layer ya. Kita ketik aja di atas ini SPR. Nah, ini ada SPR. Spreadsheet Layer. Kemudian kita install ya. Kebetulan saya sudah install nih, reinstall. Klik install, tunggu sampai selesai. Kemudian kita close. Setelah selesai diinstal, silahkan diklik tombol close. Nah, sekarang kita gunakan plugin tadi. Caranya kita klik di layer.
kemudian kita pilih add layer, kemudian kita pilih ini add spreadsheet layer, kita klik. Nah, plugin ini kegunaannya adalah kita ingin mengimpor file yang telah kita lengkapi datanya, ya. Kalau file sebelumnya belum ada tabel ini, kita ingin memasukkan kolom tabel ini ke dalam data atribut pada map Indonesia provinsi ini terkait dengan data COVID-19 di Indonesia. Caranya adalah, ya, di sini tentu kita browse, ya, filenya di mana, browse. Nah, kita akan import file Excel ini di mana kita menyimpan. Jika ini belum ditemukan, ya, kebetulan saya simpannya di sini. Jika ini belum ditemukan, kita pilih all file. Nah, ini all file, ya. Ini sudah ada. Ini namanya data atribut 3. Sekarang kita impor data atribut 3 ini. Kemudian kita klik open. Nah, di sini sudah ditampilkan, ya, ini datanya. Kemudian langkah berikutnya adalah layer name, ya, namanya apa, ya? Ini nama layer, misalkan ini data tambahan, ya, atau data COVID-19 kita buat. Ini terserah Anda namanya. Kemudian di bagian ini sudah tampil seperti data Excel. Ini ID, ada kode pos, ada kode, ada provinsi, ada total, positif yang meninggal. Di sini juga sudah ada. Nah, sekarang kita ingin membuat tipe data, ya. Ini tipe datanya apa? Jika ini tipe datanya bentuk angka, kita sesuaikan tipe datanya adalah integer. Positif juga integer, ini juga integer. Kalau dia dalam bentuk kata-kata, kita buat dalam bentuk string. Oke, string. Nah, ini jika sudah, ya, ini juga sudah, kita klik. Ini namanya adalah data COVID-19. Jika sudah, ya, kita klik OK. Maka otomatis di sini akan membentuk layer baru. Ini bisa kita remove. Nah, sekarang ada dua buah data atribut. Yang pertama data atribut di map yang ada di sini. Ya, map yang sudah ada, data atributnya hanya ada 4 kolom dari ID, kode, provinsi, sumber. Kemudian kita cek data yang kita import tadi, ada data COVID-19. Ya. Nah, di sini ada data kode, provinsi, sumber, total, positif, meninggal. Nah, sekarang kita ingin menggabungkan ke dalam data yang ada di COVID-19 ini, kita masukkan ke dalam data ini, ya, ke dalam data yang ada di peta. Gunanya apa? Kalau data ini saja yang kita tampilkan, dia belum masuk ke data tabel. Coba kita cek sekarang di bagian informasi, ya, di bagian sini. Nah, di sini belum ada data ini belum ada data total, belum ada data terkait dengan yang meninggal atau yang positif. Nah, data itu ada di sini. Caranya adalah sekarang kita klik, ya, di bagian ini, di bagian layer map Indonesia per provinsi ini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih properties. Nah, ini bagian properties, ya, kita milih menu tab, ya, menu tabnya adalah join, ya, join. Join ini adalah berfungsi untuk menyatukan beberapa atribut tabel dari beberapa layer. Misalkan banyak layer di sini, Anda bisa gabungkan datanya dalam satu map sehingga nanti mendapatkan sebuah informasi yang valid. Kemudian data join ini akan kita tambah, ya, kita klik tanda tambah.
Nah, di sini sudah ada join layer ya. Dia akan mendeteksi data COVID-19 ya. Data ini kenapa ya? Karena di sini hanya satu ya. Kalau sekiranya data Anda banyak maka ada pilihan. Kemudian join ya. Mungkin Anda sudah belajar dengan SQL. Join field-nya kita pilih apa? Supaya menghubungkan, mungkin lebih, kita cek datanya di Excel apa yang tidak sama, mungkin ID. Kita cek datanya ada yang sama, supaya untuk menjoin kali ini harus ada data yang unik. Kita duplikat. Oh, ada yang sama 0. Berarti ini tidak bisa kita gunakan. Kita gunakan aja ID. Ya, berarti kita menggunakan ID sebagai data penghubung ya. Targetnya juga ID. Oke. Nah, kemudian di bagian ini dynamic form, kemudian kita pilih join ya. Nah, ini dynamic formnya. Kita pilih join field-nya. Yang akan kita gabungkan, joinkan adalah ini. Data yang belum ada di tabel sebelumnya. Berarti data meninggal, data positif, data total. Karena data sumber, provinsi, kode tidak perlu kita joinkan karena sudah ada di data tabel map sebelumnya. Kemudian ini custom ya. Perlu di custom tidak? Untuk penamaan kepala tabel. Kalau sekarang namanya adalah total, positif, meninggal. Mungkin dengan adanya kita tambah dengan COVID-19. Nah, ini nanti kepala tabel atau nama fieldnya menjadi COVID-19 total, COVID-19 positif. Jika sudah, kita klik OK. Ya, ini sudah OK. Kemudian kita klik Apply. Ya, setelah itu kita OK kan. Maka hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini datanya sudah terhubung. Cara melihatnya ya, kita klik kanan di sini, kita open attribute table. Maka datanya sudah terhubung di sini. Ada data ID, kode, provinsi, sumber, total, positif, COVID positif, kemudian ada COVID meninggal. Nah, ini datanya sudah berhasil kita convert. Nah, jika sudah, kemudian kita compile ya, file yang kita sudah edit atribut ini menjadi sebuah file SHP. Kalau sekarang datanya masih terpisah, walaupun di sini sudah tergabung ya, tapi harus kita compile dalam bentuk file SHP karena di sini masih dalam posisi layer. Caranya adalah ya di bagian sini, di bagian data layer map ini kita klik kanan, kemudian kita ekspor, kemudian kita pilih save as picture as. Nah, kemudian kita bagian di sini, kalau tadi formatnya adalah CSV, sekarang kita ganti menjadi SD SHP file. Nah, kemudian kita pilih file name-nya di apa? Kita posisikan di sini ya. Sini adalah data peta COVID-19 provinsi. Per provinsi. Oke, ini adalah datanya, kemudian kita save. Ini pastikan ya, untuk CRS-nya adalah WGS84. Ini otomatis, kemudian kita klik OK. Maka otomatis filenya sudah ada dalam bentuk SHP file. Nah, jika ini juga ingin disimpan dalam bentuk file QGIS-nya juga boleh. Kita pilih save. Kita masuk di pertemuan ke 9. Import. Join tabel. Nah, ini nama filenya, kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah disimpan. Kita ingin membuat file baru, misalkan kita cari file yang SHP-nya kita compile tadi. Apakah sudah masuk datanya dalam file SHP? Nah, ini kita tutup layar.
Nah, ini filenya ya. Filenya kita cek data atribut. Nah, data atributnya sudah ada. Nah, demikian video kali ini menjelaskan materi terkait dengan pemanfaatan fitur impor, ekspor, dan join untuk menggunakan data atribut yang ada pada aplikasi QGIS. Silakan Anda kembangkan sesuai dengan mapping ya, peta yang akan Anda buat. Ini akan berlaku ke semua fitur dari aplikasi QGIS sesuai dengan versinya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.